diinformasikan dari Bang sendiri seperti apa? Konkretnya ini sudah fakta persidangan, kita tidak usah malu-malu lagi kan. Penyebutan nama seleb atau orang terkenal atau figur publik ini sudah diucapkan di pengadilan. Jadi fakta persidangan itu bukanlah lagi rumors, isu atau fitnah. Persoalannya hanya satu, seorang wanita seperti ini mampu berkelindan, mampu berselancar dalam kasus triliunan. Ini kasusnya adalah kasus dugaan korupsi pada izin pertambangan milik Antam Tbk. Ini adalah manipulasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, salah satu tersangkanya itu adalah Windu Aji. Windu Aji ini sendiri ikut terlibat dalam kasus obstruction of justice di kasus BTS 4G. Jadi ini teramat besar. Menjadi pertanyaan, mengapa seorang perempuan yang selebriti, yang disebut cantik, terkenal, ikut dalam kasus kotor? Nah, fakta persidangan ada sebutan papa, sebutan mesra, sebutan yang tidak lazim. Tidak lazim, nggak mungkin dia mengatakan papa kepada kawan-kawan wartawan kan. Nah, ini ungkapan papa adalah ungkapan yang digunakan untuk menjual pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh untuk meyakinkan orang yang disebut tersangka dan atau keluarganya agar memberi imbalan kepada dirinya supaya dia mendapat keuntungan atas jualan pengaruh itu. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah mengapa fakta persidangan itu tidak dikulik atau ditingkatkan oleh jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk diperiksa lebih jauh? Apakah karena terkait dengan saudara Jaksa Agung? Mengapa diberhentikan? Saran kami, ini harus dibuka layaknya pengakuan atau fakta-fakta persidangan pada kasus BTS 4G, supaya publik meyakini jika memang si perempuan ini hanya menjual pengaruh, menjual nama seorang pejabat tinggi negara, yaitu Jaksa Agung. Kalau itu tidak dilakukan atau malah hilangkan, fakta persidangan tidak disidik, maka publik akan meyakini ini sebagai suatu kebenaran, hal yang benar terjadi, hubungan papa itu. Jadi saran kami supaya jangan malu-malu lagi pihak Kejaksaan Tinggi dan atau Kejaksaan Negeri sana menyidik pengakuan dari saudara CE ini. Jangan diberhentikan hanya sebatas di sini. Patut dicam bahwa kasus tambang nikel di sana itu triliunan nilainya, dan banyak orang-orang besar di Republik, pimpinan tinggi negara yang terlibat di kasus tambang itu. Begitu nih. Sejauh mana sih terlibat? Kalau kita mempengaruhi pihak lain? Kalau kita perhatikan di setiap kasus-kasus besar akan hadir orang-orang yang akan menjual pengaruh. Baik itu karena benar dia berpengaruh, mempunyai hubungan dengan pejabatnya, atau orang yang mengaku-ngaku mempunyai hubungan terhadap pejabat. Itu sudah kerap terjadi di Republik, kasus-kasus besar seperti itu. Nah, supaya ini tidak menjadi blunder, saran kami Jaksa Agung memerintahkan saja anak buahnya memeriksa, menyidik CE ini. Benar nggak dia mempunyai hubungan seperti pengakuannya? Sekaligus itu adalah upaya dari Jaksa Agung untuk membersihkan citranya, membersihkan namanya. Atau dalam waktu dekat kami akan coba membantu mengeksplor persoalan benar tidak klaim sebutan papa ini. Masa hanya dengan menyebut nama papa dalam tanda kutip terima uang luar biasa besar, tidak normal, tidak lazim. Begitu dia. Berapa sih nominal yang diterima? Kalau di fakta persidangan sementara, karena kita juga sama-sama tidak menghadiri sebab terjadi di luar pulau ya, itu ratusan juta. Tetapi belajar dari kasus BTS 4G, ada di situ satu pelaku yang menakut-nakuti obstruction of justice, yaitu Edward Tahayan, bisa memeres dalam tanda kutip 1 juta US dollar. Jadi menjadi pertanyaan bagi kami kalau seorang CE hanya sekedar dapat itu dengan menjual pengaruh, kedekatan, sampai penyebutan papa. Begitu. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk maksudnya bisa nambah lagi ya Bang dari Kecenderungan kami yakin tidak sebatas hal itu persoalan obstruction of justice-nya. Jual pengaruhnya
kecenderungan melampaui hal ini. Kalau itu dilakukan penyidikan dengan baik oleh pihak aparat yang berwenang untuk itu. Baik Bang, kan ini bisa dibilang tadi artis yang disebut itu adalah CA, bisa dibilang begitu. Apakah ada aliran dana ke artis-artis lain kah dari dari CA ini ke yang lain atau bagaimana nih Bang? Umumnya kalau saya dapat rezeki, saya akan membagi terhadap orang di lingkungan saya. Umumnya loh, apalagi senang berbagi. Tetapi kalau sudah dibatasi bahwa hal ini tidak akan disidik, maka publik akan meyakini bahwa uang itu ada. Ini kesempatan atau momentum baik atau dalam tanda kutip gold period kepada Jaksa Agung untuk membuktikan dirinya dijual namanya, dijual pengaruhnya oleh seseorang perempuan CA atau CE itu untuk mendapatkan kepentingan bagi dirinya sendiri, bukan untuk Jaksa Agung gitu. Ini momentum bagi Jaksa Agung untuk memperbaiki kondisi yang buruk ini. Gitu. Berarti tidak hanya sang artis saja, berarti masih ada untuk nominalnya tidak mungkin hanya sekedar 500 juta saja Bang, berarti melebihi itu ya yang dialirkan ke artis-artis lain. Kalau kami perhatikan kebiasaan ya, di dalam kasus-kasus obstruction of justice, itu angka itu teramat kecil untuk menjual pengaruh. Kalau kami perhatikan, nah tinggal bagaimana aliran tadi yang dimaksud, siapa yang tersentuh, apakah sesama selebriti atau artis, atau ada pihak di luar itu. Nah ini kan menjadi tantangan, apalagi ini sudah menjadi perhatian publik karena sebutan papa. Sebenarnya kalau hanya seorang selebriti CA itu, kami pikir tidak seperti ini besarnya. Tapi begitu mengaitkan dengan hubungan yang tidak lazim dengan sebutan papa menjadi sangat luar biasa perhatian publik netizen plus 62 Indonesia ini. Gitu. Bang, kenapa sih banyak artis-artis terlibat dalam kasus korupsi ini, Bang? Ya memang peradaban di muka bumi, orang-orang yang bermasalah akan mudah diberi keyakinan oleh orang-orang atau figur-figur publik, orang cantik dan atau orang ganteng untuk memberikan rasa nyaman bahwa persoalannya itu bisa diredam sedemikian rupa. Dia menjual pengaruh walau sesungguhnya bodong atau jangan-jangan benar. Itu lazim. Kalau orang pamannya seperti mau cerai, dia curhat, lalu dia sebut, saya bisa lo menyelesaikan ini. Itu kerap di tengah-tengah kehidupan masyarakat, apalagi kasus korupsi triliunan begini. Begitu. Bang, tapi apa sih yang akan dilakukan kalau misalnya ini didiamkan atau nggak lanjut gitu dari kasus ini gitu, didiamkan gitu? Justru yang rugi adalah dalam hal ini Pak Jaksa Agung. Nama Pak Jaksa Agung akan sangat buruk di tengah-tengah publik. Karena kalau tidak diungkap, publik akan bilang, wah ini pengaruh Jaksa Agung untuk tidak mengungkap nih, untuk meredam. Kalaupun nanti diungkap dengan tidak terbuka, wah ini dilindungi nih. Nah saran kami, mumpung sudah menjadi bola liar membuat buruk citra Jaksa Agung, Pak Jaksa Agung perintahkan saja anak buahnya, sidik, sudah merusak nama baik saya. Kan itu idealnya loh. Tapi kalau itu tidak dilakukan, publik akan bertanya sebaliknya, akan berpikiran sebaliknya. Berarti secara tidak langsung ini ada permainan juga yang diikut oleh Jaksa Agung dan akhirnya kasus ini bisa dibilang kayak bertele-tele seperti itu Bang. Nah ini salah satu perwakilan pendapat publik terhadap Pak Jaksa Agung kan. Jadi kalau ini diselesaikan maka pendapat seperti itu, pemikiran seperti itu akan hilang. Nah ini yang kita tunggu-tunggu momentum. Kami akan coba lebih mengeksplor apakah memang sikap Pak Jaksa Agung hanya sebatas sedemikian, yang hanya bilang bahwa kami sudah menganggap anak. Lah kalau menganggap anak, ada orang yang dianggap anak menjual pengaruh dan kemudian memetik keuntungan, masa didiemin? Kan begitu. Nah mumpung sudah diakui dianggap anak, diperiksa dong. Nah wong banyak kok orang tua yang membuat atau memeriksakan anaknya ke kantor polisi, jika anaknya terlibat kejahatan malah mengantarkannya untuk menyerahkan diri, itu biasa kan. Nah kenapa ini tidak dilakukan? Ini menjadi pertanyaan. Tapi kami duga Pak Jaksa Agung sedang berpikir mungkin untuk melakukan atau menempuh upaya hukum terhadap hal itu. Seperti pemikiran tadi, begitu Mbak.